Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan politik kenegaraan, yaitu tentang pemakzulan Presiden Indonesia, bahwa pemakzulan Presiden Indonesia tidak mudah. Dasar hukum dalam hal ini yang punya kewenangan adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, secara konstitusional, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan pemakzulan kepada presiden dan atau wakil presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemakzulan atau impeachment kepada presiden atau wakil presiden amat kompleks sekali dan tidak mudah. Dari kajian DPN Peradi, Dewan Pimpinan Nasional Peradi, pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bahmid SHMH, merespon terhadap surat Denny Indrayana kepada DPR, ya, suatu surat permohonan untuk dilakukan suatu tindakan impeachment kepada Presiden Joko Widodo, ya. Ya, ini banyak kajian-kajian, ya. Menurut saya impeachment atau pemakzulan ini tidak mudah di Indonesia. Harus melalui tahapan-tahapan sampai pada sidang istimewa. Jadi tidak mudah, ya. Selanjutnya, apabila ada kehendak bahwa Jokowi itu melakukan ketidaknetralan dalam pemilu, ini diajukan sebelum pemilu, berarti sudah ada negative thinking, ya. Ini menurut saya kurang pas, ya. Jadi kita harus positive thinking dengan pemimpin negara kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi saat itu, ya. Selanjutnya, dari surat yang diajukan Denny Indrayana kepada DPR ini, ya, yang isinya tentang permintaan pemakzulan presiden terhadap Presiden Joko Widodo, kurang lebih dinilai anggapannya tidak netral dalam pemilu serentak 2024. Ini merupakan sebuah aspirasi dari rakyat menurut saya. Boleh saja aspirasi, tapi untuk mengajukan aspirasi ini kalau dalam actionnya harus ada bukti yang nyata, ya. Berarti harus dilaksanakan dulu. Kalau ini belum dilaksanakan, berarti negatif thinking, ya. Menurut saya kurang pas. Selanjutnya, bagaimana amanat pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang mengatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan dari DPR. Nah, DPR berdasarkan putusan dari sidang MK, Mahkamah Konstitusi, yang telah memutuskan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Ya. Selanjutnya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran yang telah dilakukan ya oleh presiden, terbukti dalam sidang MK, terdapat pelanggaran hukum ya, yaitu isinya tentang pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Tentunya jika DPR berkehendak untuk melakukan pemakzulan atau impeachment ini harus berdasarkan kewenangan konstitusional, yaitu kewenangan konstitusional terhadap presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, jika DPR betul-betul berkehendak kepada presiden atau wakil presiden secara konstitusional yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, diputuskan oleh MK, baru putusan itu oleh DPR diusulkan kepada MPR ya, untuk diadakan sidang istimewa ya, diadakan sidang istimewa. Jadi hal ini, pemakzulan di Indonesia ini memang tidak mudah ya. Impeachment terhadap presiden dan wakil presiden ini dibikin tidak mudah supaya tidak terjadi abuse of power ya, melebihi kewenangannya, atau dalam bahasa Perancis dalam hukum administrasi détournement de pouvoir, penyalahgunaan wewenang ya, agar tetap negara kita itu dalam koridor peraturan perundang-undangan dalam segala hal, yaitu kewenangan lembaga-lembaga yang dijalankan ini tetap sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ya. Prinsipnya yaitu rule of law. Hal ini menurut saya pemakzulan kepada presiden atau wakil presiden ini dibikin tidak mudah. Karena apa? Menurut saya, karena presiden dan wakil presiden adalah ya, lembaga yang sangat terhormat ya, sangat terhormat. Beliau menjabat atas pilihan rakyat ya, kita hormati. Kekuatan rakyat itu adalah suara presiden.
Maksud saya, suara rakyat itu adalah bisa kita konotasikan suara dari Tuhan ya, yang melalui rakyat untuk memilih figur untuk memimpin rakyat yang berdemokrasi itu ya. Jadi ini harus kita hormati ya. Kita hormati kewibawaan dan kehormatan sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia ini. Sedangkan saya beri contoh di Thailand misalnya, raja menghina raja ya, melakukan tindak pidana ringan apalagi berat terhadap raja. Ini hukumannya sangat berat sekali. Di sana ada undang-undangnya pidana, kepada siapa yang menghina raja ada hukumannya maksimal sampai 54 tahun. Jadi tidak mudah ya, bahwa rakyat atau orang luar negeri di sana menghina atau mencemooh atau mencaci, mendiskreditkan raja Thailand. Ini kalau ketahuan ada rekaman suara atau ada tulisan atau melalui media cetak atau elektronik, bisa kena pidana di negara Thailand. Ini sebagai contoh betapa negara Thailand menghargai kewibawaan seorang pimpinan negara, raja Thailand misalnya. Suatu contoh, for example, seorang pimpinan kenegaraan harus kita hormati setinggi-tingginya, harus punya kewibawaan pemimpin kita. Mudah-mudahan di Indonesia gitu ya gitu, tapi juga jangan gitulah. Harus ada semuanya alur hukum, harus ditempuh dulu. Ada bukti-buktinya ya. Ada bukti-buktinya yang bisa sebagai dasar hukum untuk melakukan pemakzulan. Kalau tidak, jangan sampai dilakukan. Dan itu bisa berbalik. Dalam hal ini perbuatan itu juga menjatuhkan kredibilitas pemimpin bangsa kita sendiri. Itu cuman hukumnya ada di dalam KUHP. Kalau khusus mengatur tentang pelanggaran terhadap nama baik presiden, wakil presiden, secara undang-undang belum dibentuk secara khusus. Tapi saya sebagai rakyat mengusulkan supaya ada undang-undang yang mengatur seperti negara Thailand. Jadi untuk menjaga kewibawaan pimpin negara harus ada undang-undang yang dimana undang-undang itu mengatur seandainya ada rakyat atau warga negara lain menghina atau mencaci, mendiskreditkan, melakukan tindak pidana yang tercantum di situ, bisa dihukum berat. Ini usulan saya. Terima kasih saudaraku semua. Semoga negara Indonesia adalah negara yang the best. The best. Ya, negara yang kuat secara ekonomi, nama baik maupun kewibawaan di dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.